Warga ini mendengar Mbak Norma ini berlarian sambil teriak-teriak, tolong, tolong, gori, gori, gori. Aku ditekani gori, aku ditekani gori. Padahal Norma ini yakin malam itu jendela ini sudah ditutup. Tapi tiba-tiba jendela kebuka, terus gorden ini tersibak. Nah, di sini Norma itu ngelihat ada sosok pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Indah, yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman masih ingat nggak cerita tentang Simbah? Jadi cerita ini pernah kami ceritakan di awal-awal Kembara Sunyi. Mungkin kalau subscriber lama tahu cerita ini. Judulnya Simbah. Jadi di situ diceritakan ada seorang nenek yang sudah meninggal. Dan singkatnya ada sosok yang gentayangan. Sosok ini nenek-nenek, terus beliau itu nyeret rantai keliling kampung sambil nakut-nakutin warga. Nah, cerita itu benar-benar membekas dan pernah viral di sekitaran tahun 70-an. Cerita ini kebetulan terjadi di kampung kami sendiri waktu itu. Jadi ini ada cerita ini bisa dikatakan mirip, Pak. Jadi cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara. Beliau ini berpesan dari awal kalau namanya minta disamarkan. Dan beliau mewanti-wanti di tengah-tengah cerita itu, beliau selalu menyampaikan bahwa jangan sampai sebutkan nama daerah, Mas. Bahaya, jangan sampai sebutkan nama daerah. Karena ini memang terjadi di kampungnya. Dan si pengirim cerita yang kita sebut namanya Mbak Indah ini, Mbak Indah nggak mau kalau ada tetangganya yang nonton tayangan ini sampai pada akhirnya mereka tahu bahwa cerita ini menceritakan tentang sosok tersebut. Jadi ceritanya Mbak Indah ini tinggal di sebuah daerah di Jawa Tengah, teman-teman. Kita nggak akan sebut nama daerahnya, wis pokoknya di Jawa Tengah lah ya. Di situ Mbak Indah ingat betul dari kecil itu memang kampungnya ini selalu rame. Rame dalam artian yang negatif. Jadi sampai Mbak Indah itu SMA, dia masih ingat betul. Banyak orang-orang yang datang ke kampungnya hanya untuk membeli minuman keras, memberi narkoba. Karena memang kampung yang ditinggali Mbak Indah ini, itu pusat dari maksiat. Di situ mau minta apa? Adu ayam ada, sabung ayam ada, jual minuman keras ada, jual narkoba ada. Jadi pusat, benar-benar pusat maksiat. Dan Mbak Indah masih ingat, di usianya waktu itu, dia SMA di sekitaran tahun 2007, itu jarang banget anak-anak yang sampai sekolah sampai SMA. Jarang banget, hanya orang-orang tertentu. Dan Mbak Indah bersyukur banget dia bisa kuliah sampai tinggi. Waktu itu memang Mbak Indah ini mengakui bahwa orang tuanya mendidik Mbak Indah dan juga saudara-saudaranya itu dengan sangat tegas. Jadi orang tua Mbak Indah itu selalu menekankan untuk sholat 5 waktu, dan gak hanya itu.
bapaknya itu selalu membangunkan anak-anaknya ini di tengah malam untuk mendirikan sholat tahajud. Bahkan sering mereka itu sholat tahajud berjamaah. Ya mungkin ini sengaja untuk membentengi keluarga mereka dari hal-hal maksiat semacam itu. Karena setiap malam memang ya seperti itu keadaan kampungnya. Rame dengan orang-orang yang mabuk dan selalu ada sabung ayam atau judi ayam. Dan sabung ayam ini selalu diselenggarakan di malam hari. Nah di situ Mbak Indah ini cerita, waktu itu tahun 2007 Mbak Indah posisinya SMA. Dia ini ingat betul ada beberapa preman lah di sana. Dan preman-preman ini punya golongan sendiri. Misalnya si A, dia punya golongan sendiri. Si B punya golongan sendiri. Dan mereka ini selalu sehari-hari ya, kalau nggak jambret, nyopet, pokoknya seperti itulah. Jual narkoba. Nah ada satu orang preman. Nama si preman ini kita sebut Gori. Gori itu orangnya tinggi besar. Dan kulitnya ini nggak hitam dan juga nggak terlalu putih. Pokoknya kayak orang Jawa pada umumnya. Tapi dia ini tinggi besar si Gori ini. Nah si Gori ini terkenal jawara, preman di sana. Dia nggak segan-segan untuk menyakiti korbannya. Misalnya dia ada penjambretan di suatu tempat bersama komplotannya. Dia nggak segan-segan untuk nyakiti korbannya itu. Sudah terkenal lah si Gori. Wah, pokoknya semua pasti kenal. Gori ini orangnya raja tega. Nah suatu ketika Indah ini dapat info dari salah satu temennya. Si temennya ini bilang, dah, ternyata Mas Gori itu suka sama kamu, dah. Mosok sih, Mas Gori itu orangnya diem. Ya memang Indah itu ngelihat Mas Gori ini orangnya diem. Dia nggak banyak omong, tapi memang raja tega. Nah Indah juga nggak percaya, masa iya Mas Gori itu suka sama aku. Nah Indah nggak percaya. Terus akhirnya Indah bilang ke temennya itu, ya kalau Mas Gori memang suka sama aku, ya ngomong sendiri toh. Masa ngomong sama orang lain? Ya ngomong sama aku, kalau perlu ngomong sama bapakku. Nah dari situ setelah mendapat info ini, Indah itu masih nggak percaya. Dia juga merasa tersanjung karena ternyata selama ini Mas Gori ini memperhatikan aku toh, suka sama aku toh. Akhirnya beberapa waktu setelah itu ternyata Gori ini mendatangi Indah. Jadi di depan rumah Indah itu memang nggak ada pagar. Dan di seberang persis tetangganya itu kebetulan jualan rujak, jualan jajan-jajanan. Nah seringkali preman-preman ini, termasuk juga Mas Gori itu sering nongkrong di tempat itu. Kadangkala mereka beli rujak, terus makannya itu sering di terasnya rumahnya Indah. Nah waktu itu pas golongan Mas Gori ini datang, mereka beli rujak, terus mereka nongkrong persis di depan rumah Indah. Indah ada di rumah. Tiba-tiba setelah mereka makan, Indah itu memperhatikan, ini Mas Gori kok sedikit-sedikit ngelihat ke arah rumah Indah. Kayak memang menanti-nanti kedatangan Indah. Akhirnya waktu itu dalam satu kesempatan, Indah ini keluar dari rumah. Langsunglah dipanggil, dah, aku mau ngomong dah. Mas Gori kan tinggi besar. Akhirnya Indah diajak ngomong. Jadi sebenarnya itu dah, aku itu suka sama kamu. Sudah lama sebenarnya sejak kamu itu SMP. Tapi kan waktu itu kamu masih SMP, masih kecil. Ya aku nggak ngomong langsung ke kamu. Nah sekarang kan kamu ini sudah SMA. Jadi aku utarakan ini, memang bener dah, aku tuh suka sama kamu. Aku niat untuk nikahin kamu kalau kamu lulus SMA. Nanti kalau perlu aku ngomong sama bapakmu. Sudah, kamu nggak usah khawatir dah. Kalau nanti aku nikahin kamu, kita nikah, aku tinggalin kok hal-hal seperti ini. Aku cari uang halal, nggak akan aku bergelut di dunia ini lagi. Percaya sama aku dah. Nah Indah ini awalnya juga nggak percaya kok bisa Mas Gori yang orangnya pendiam, jawara tiba-tiba ngomong serius seperti ini ke Indah. Nah hari itu juga Indah sampaikan hal ini ke ibunya. Bu, tadi loh aku didatengin Mas Gori. Mas Gori siapa Dok? Mas Gori yang preman itu tak? Orang bajingan itu. Iya Bu. Kenapa emang ini datengin kamu? Nah, terus Indah cerita. Ya Mas Gori cerita kalau dia ini suka aku Bu. Katanya Mas Gori niat mau nikahin aku setelah aku lulus SMA. Nah ibunya langsung bereaksi marah. Wah, nggak usah aneh-aneh. Wong kamu itu sudah tahu kalau Gori itu bajingan di sini. Dari kamu kecil kamu sudah tahu Gori itu orangnya bajingan.
dia tuh kegiatannya maksiat, terus pokoknya ibu nggak bakal setuju, sampai mati pun ibu nggak bakal setuju. Nah ternyata tanpa sepengetahuan Indah, hal ini disampaikan oleh ibunya Indah ke bapaknya Indah. Akhirnya malam itu Indah ini didudukkan, dipanggil sama bapaknya. Indah, ini benar, yang diomong ibumu ini benar. Kalau Gorin datangin kamu terus cerita ini dia mau nikahin kamu, itu benar. Lah Indah awalnya takut, waduh ini pasti bapak marah. Ternyata reaksi bapaknya ini berbeda. Gak persis seperti ibunya. Kalau bapaknya Indah ini, beliau jawabnya itu dengan sangat bijaksana sekali. Gini loh, Dok, kalau memang Gori itu niat baik, ya kamu terima dengan baik. Jangan kamu tiba-tiba langsung menolak dengan keras. Kalau memang dia pengen berbuat baik, dia pengen berubah, ya sudah, enggak apa-apa. Toh orang itu ada masanya. Ibaratnya itu, kalau kamu menolak dia, ya juga enggak apa-apa, tapi nolaknya ya juga secara halus ya, Dok. Jangan langsung kasar. Ya kamu bayangkan kalau ada ular masuk di rumahmu, terus kamu ngusirnya dengan cara kasar, misalnya kamu pukul ular itu, ya pasti dia membela diri, dia akan berusaha nyerang kamu. Tapi kalau kamu ngusir secara halus, ya ular ini insya Allah akan pergi. Jadi itu aja pesan Bapak. Kalau memang kamu ndak seret, ya sudah tolak dengan baik, dengan halus, jangan sampai nyakitin hati orang. Nah di situ Indah langsung berpikir, ternyata kok Bapak ini bijaksana banget, jawabannya berbeda, nggak kayak ibu. Nah berjalannya waktu, Indah ini akhirnya kepikiran. Dia lihat terus, Mas Gori ini memang kalau dilihat-lihat juga keren, ganteng, orangnya tinggi besar. Ya kalau urusan preman, Mas Gori ini kan bisa jadi kapanpun dia bisa tobat. Jadi Indah akhirnya menaruh harapan. Nah suatu ketika kakak laki-lakinya Indah ini mendengar hal ini. Jadi kakak laki-lakinya Indah mengetahui bahwa Indah ini ternyata juga ada perasaan sama Mas Gori, dan Mas Gori sudah mengungkapkan perasaan bahwa Mas Gori suka dengan Indah. Berjalannya waktu, tiba-tiba waktu itu kampung ini gempar. Ada berita atau ada informasi, dan informasi ini valid, bahwa telah terjadi perampokan. Nggak tahu beritanya masih simpang siur apakah perampokan ini perampokan rumah atau perampokan toko emas. Yang jelas ada perampokan besar-besaran. Nah berita ini pun nyebar, wah ada yang dirampok. Perampokan apa? Ya wis paling yang ngelakuin ya preman-preman sini aja. Berita itu berkembang, akhirnya beredar di mana-mana, sampai Indah ini pun juga mendengar bahwa telah terjadi perampokan besar yang katanya yang merampok ini adalah preman-preman di daerahnya Indah. Tapi nggak tahu golongannya siapa, entah golongannya si A, si B, atau bisa jadi golongannya Mas Gori. Nah pada suatu hari Indah ini ngelihat Mas Gori dan golongannya itu nongkrong di depan rumah Indah. Mereka beli rujak. Biasalah mereka nongkrong persis di teras Indah sambil makan-makan. Di situ Indah ini sempat mikir, kalau memang terjadi perampokan, buktinya ini Mas Gori masih nongkrong. Berarti memang bukan Mas Gori lah. Jadi di situ Indah ngeliatin Mas Gori ini sambil bercanda-canda sambil makan rujak. Nggak lama, nggak sampai setengah jam setelah mereka makan rujak, mereka balik lagi menuju ke arah barat. Memang arah barat itu adalah rumahnya Mas Gori. Ternyata nggak sampai sejam, tiba-tiba ada pihak kepolisian. Mereka ini datang terus bawa beberapa anjing. Langsung mereka ini, anjing-anjing ini ya, langsung mengendus-endus di daerah sekitar sana. Termasuk persis di depan rumah Indah, terus di warung-warung rujak itu. Dan yang membuat Indah ini kaget, anjing-anjing ini masuk ke dalam rumah Indah, terus kayak ngendus-ngendus sesuatu, kayak mencari sesuatu. Indah ini kaget, sampai-sampai waktu itu ibunya Indah ini yang waktu itu lagi sholat, beliau ini sempat kaget, karena loh kok ada anjing-anjing ini besar, masuk ke rumah Indah. Nah di situ bapaknya Indah juga kaget dan sempat tanya ke pihak kepolisian, loh Pak, ini ada apa ya Pak, kok masuk ke rumah saya? Wes ngaku aja di mana orangnya. Ini saya lagi nyari orang ini. Orang ini ngerampok. Saya mau cari orang. Terus akhirnya bapaknya Indah ya bilang, loh kok cari di rumah saya Pak? Ya kami ini orang kecil. Loh rumah saya cuma segini tok, ya wes cari aja kalau memang Bapak nemu. Sempat waktu itu ibunya Indah yang kaget karena pas lagi sholat, beliau ini juga marah. Loh ini apa ini kok ada anjing barang masuk?
kok asu-asu mlebu omahku iki lapo? Ibunya ndak terima. Tapi akhirnya Indah ini ngomong ke ibunya, Bu, ini ada polisi, sudah ibu diam dulu. Loh lapo? Kenapa kok tiba-tiba ada polisi? Memang kita salah apa? Akhirnya setelah pihak kepolisian ini menjelaskan ke keluarga Indah, bentar Pak, kami ini mau cari orang. Nah ini anjing kami ini memang biasa seperti ini, dia ini ngendus-ngendus atau melacak keberadaan orang ini. Jadi terlihat banget kalau anjing ini ngendus-ngendus di daerah manapun. Nah yang membuat Indah ini curiga, anjing ini istilahnya gelibet kalau bahasa Jawa. Dia muter-muter di daerah yang tadinya itu diduduki oleh Gori dan teman-temannya. Di situ terus muter. Akhirnya anjing ini lari menuju ke arah barat. Nah orang-orang ini semakin deg-degan. Kan ke arah barat itu menuju ke rumahnya Gori. Biasanya Gori dan teman-teman ini memang nongkrongnya di daerah sana. Akhirnya seketika itu juga warga kampung ini heboh keluar. Weh, ono polisi. Ada polisi bawa anjing. Langsung seketika itu juga Gori dan teman-teman ini lari terbirit-birit, kocar-kacir semua. Dan di situ Indah ini sempat ngeliat. Semua orang ini lari, termasuk Mas Gori ini juga lari karena di sana itu gangnya ya nggak lurus. Ada masuk-masuk ke dalam gang yang ada juga gang buntu. Indah ngelihat Mas Gori ini lari ke arah gang buntu. Dan larinya tuh cepat banget. Kayak bukan orang normal. Jadi lari cepat. Akhirnya dikejar oleh anjing dan juga beberapa polisi. Di situ orang-orang juga ngikut di belakang. Dan anehnya, Indah ini menjadi saksi waktu itu. Ketika Mas Gori ini lari, masuk ke suatu tempat. Anjing sama polisi ini nyari keberadaan Mas Gori. Tapi anehnya, mereka nggak menemukan Mas Gori. Jadi benar-benar hilang. Gori ini hilang. Padahal itu gang buntu. Kalaupun lari misalnya dia sembunyi di mana, pasti ketemu. Orang-orang pun juga ngomong seperti itu. Kalau Gori ini sembunyi, lah wong gang itu sempit, rumah-rumah di sana juga kecil-kecil. Pastilah Gori ini ketemu. Lah kok anehnya Gori ini hilang? Mereka juga bingung. Akhirnya setelah dilakukan pencarian beberapa saat dan tidak ditemukan satupun, Gori dan teman-teman ini kabur, polisi ini pun balik. Dan setelah kejadian itu, Gori dan teman-teman ini nggak lagi nongol di kampung. Biasanya setiap hari, Gori dan teman-teman itu selalu kelihatan, entah jalan di kampung, entah makan rujak di depan rumah Indah, selalu kelihatan. Tapi setelah kejadian itu, penggerebekan ini, Gori dan teman-teman nggak kelihatan lagi. Berminggu-minggu kampung ini sepi, karena preman-preman itu lari, kocar-kacir semua. Barulah setelah sekitar 2 bulanan, mulai muncul satu persatu. Salah satu teman Gori mulai muncul. Akhirnya Gori pun menampakkan diri. Nah, dari situlah kemudian Gori dan teman-teman beraktivitas seperti biasa lagi. Sabung ayam digelar lagi. Setiap malam memang mereka selalu menggelar sabung ayam. Bahkan penjual-penjual ayam dari luar kota itu selalu datang untuk menawarkan ayam dagangannya, untuk diadu. Begitupun juga tamu-tamu dari luar yang mau membeli narkoba, selalu datang ke kampungnya Indah ini. Dan di situ Indah juga cerita, umumnya perempuan-perempuan yang di sana yang seusia Indah ini, mereka itu profesinya ya kalau nggak jadi penjaga tempat-tempat nyanyi, kalau nggak gitu mereka ini jadi pelacur, selalu seperti itulah. Pokoknya ini kampung maksiat lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, seketika Indah itu melihat Gori dan teman-teman ini sudah balik ke kampung, beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba waktu itu ada sebuah kejadian. Jadi Indah ini terbiasa kalau dia belajar itu selalu di malam hari. Tepatnya selalu setelah sholat tahajud. Nah, kenapa Indah selalu terbiasa belajar di malam hari? Karena ketika pagi sampai siang dia berada di sekolah. Pulang dari sekolah sekitar sore hari, kampung ini selalu ramai, sudah ramai sampai malam hari. Jadi dia nggak bisa untuk konsentrasi. Waktu yang tepat adalah sekitar jam-jam 2. Dan itu Indah merasa lebih tenang kalau belajar. Apalagi orang tuanya itu selalu membangunkan anak-anaknya untuk sholat tahajud. Jadi setelah sholat tahajud, Indah ini belajar. Nah malam itu Indah ini dibangunkan sama bapaknya. Ayo sholat tahajud, sholat tahajud. Dia sholat tahajud, kebetulan waktu itu, hari itu dia ujian. Jadi dia bangun, setelah bangun dia buka buku, dia belajar. Dia belajar, belum sampai setengah jam, tiba-tiba Indah ini dengar ada suara motor yang masuk. Motor ini kenceng banget. Padahal ini gang itu kan sempit. Tapi motor ini kenceng. Wang.
Terus motor ini berhenti di tengah gang, terus dia ini teriak-teriak. Ternyata Indah baru loh, ini yang teriak-teriak ternyata Mas Aris. Aris ini Gori CS, teman-temannya Gori juga. Si Aris ini teriak-teriak, weh, Gori ketangkep, Gori kepukul. Gori ini dihakimi massa di sana, di kampung sana. Suaranya itu kenceng banget. Kita bisa bayangkan di jam 2 dini hari, Aris ini teriak-teriak kenceng, sampai akhirnya membangunkan orang-orang kampung. Beberapa di antaranya memang masih banyak yang nggak tidur. Nah, Indah ini termasuk yang akhirnya dia ikut keluar. Terus setelah itu kakak laki-lakinya Indah ini ngomong ke Indah, "Dah, itu loh, Mas Gori katanya dihakimi massa, dipukuli. Kondisinya sudah parah banget. Kamu mau lihat tak?" Ya mas, aku ikut mas. Jadi dalam posisi Indah ini deg-degan, dia ikut. Jarak menuju ke lokasi atau ke TKP itu juga lumayan, sekitar 3 kiloan. Begitu sampai di sana, Indah itu ngeliat, orangnya ini banyak banget. Padahal ini dini hari. Jadi di situ Indah bisa membayangkan, ini kalau benar Mas Gori yang dipukuli, ini pasti sudah nggak bisa tertolong nyawanya. Karena orang ini atau massa ini banyak banget. Kabarnya ada yang bilang kalau kepala Gori ini pecah. Ada juga yang bilang bagian perut Gori ini sudah sobek. Karena dia benar-benar dihakimi massa, entah ketangkep, entah seperti apa, nggak tahu. Indah akhirnya mendekat di kerumunan itu. Indah nggak bisa melihat secara keseluruhan tubuh dari Mas Gori. Dia ngelihat sekilas kaki Mas Gori itu terbujur. Terus di situ Indah ngelihat di bagian jari kaki Mas Gori itu kan ada cincin. Disitulah Indah bisa memastikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata benar ini jasad Mas Gori ini. Dan Mas Gori ini sudah dipastikan meninggal. Karena menurut kakaknya Indah ini sempat ngelihat jasad dari Mas Gori di depan. Jadi kepala Mas Gori ini hancur. Tengkoraknya itu sudah agak bengkok. Katanya menurut warga sekitar, dia ini sempat dilempar dengan cor-coran. Kalau teman-teman tahu ada Agustusan itu cor-coran yang dibuat dari semen untuk tempat bendera. Inilah yang dilempar ke arah wajah Gori, sampai tengkorak Gori ini miring ke kiri. Dan kepalanya itu hancur, wajahnya hancur. Dan di situ juga disampaikan oleh kakaknya Indah, perutnya Gori ini sudah sobek, ususnya terburai semua. Jadi dipastikan bahwa Gori ini meninggal. Di situ akhirnya kakaknya Indah ngajak Indah pulang. Udah yuk pulang yuk, kasihan Gori sudah meninggal. Nah dalam perjalanan itu Indah ini memikirkan, kasihan banget ya Mas Gori. Ya bagaimanapun juga Indah itu tetap punya rasa kasihan. Dan akhirnya jenazah ini pun diurusi oleh pihak rumah sakit. Dan gak lama setelah itu sekitar jam 11 siang jenazahnya ini datang sudah dalam bentuk pocong. Dan di situ warga kampung ini banyak banget. Banyak lah yang nyelawat. Teman-teman Gori itu banyak yang datang. Akhirnya jenazah Gori ini dimakamkan selepas duhur. Dibawa menuju ke pemakaman. Setelah itu selesai. Orang-orang pulang. Nah, barulah sekitar sore harinya selepas asar, ada beberapa tetangga itu yang kebetulan nongkrong di depan rumah Indah. Mereka beli rujak sambil makan, terus mereka ini ngobrol. Kita sebut namanya Pak Hasan dan juga Pak Rudi. Awalnya Pak Hasan yang nanya ke Pak Rudi ini, "Pak Rudi, tadi sampean ngerasa nggak kalau jenazah Gori itu ada yang aneh, ada yang nggak wajar lah? Nggak tahu apa saya salah lihat atau gimana?" Terus Pak Rudi ini menghentikan makannya. Pak Rudi ngelihat ke arah Pak Hasan. "Loh Pak, kalau menurut Pak Hasan sendiri, yang aneh apa ya?" Nah sebenarnya Pak Rudi ini sudah tahu apa yang aneh dari jenazah Gori, tapi Pak Rudi coba memancing Pak Hasan. Apakah sama yang dilihat oleh Pak Hasan dan Pak Rudi? Dari sini akhirnya Pak Hasan bilang, "Iya Pak, ini baru kita tahu jawabannya di sini." "Kenapa Pak?" Baru Pak Hasan cerita, "Kalau saya ngelihat tadi, dari atas itu saya lihat, kok kayaknya jenazah Gori ini gak ngadep ke kanan ya Pak? Kok kayaknya membelakangi kiblat." Terus Pak Rudi membenarkan, mengiyakan. "Lah iya Pak, saya ini mau ngomong dari tadi, tapi saya takut salah, karena kan banyak orang.
Jadi ternyata kesimpulannya adalah jenazah Gori ini ketika dimasukkan ke liang lahat, seharusnya kan jenazah itu dihadapkan ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Tapi mereka menyaksikan jenazah Gori ini menghadap ke arah sebelah kiri, benar-benar membelakangi kiblat. Di situ akhirnya mereka bincang-bincang, dan pembicaraan ini pun jadi rame. Akhirnya banyak orang yang bilang juga, "Loh iya Pak, kok sama sampean, mikir yang sama. Saya tadinya juga lihat seperti itulah." Ternyata warga ini mau negur itu sungkan. Karena yang ada di dalam liang lahat ini adalah kerabat-kerabatnya Gori, dan ada satu orang yang adalah temannya Gori yang turun di bawah. Jadi warga yang mau menegur itu juga nggak enak, apalagi mereka ini kan preman-preman. Sebenarnya warga tahu kalau ini jenazahnya miring, apa memang sengaja diginikan. Karena mereka tahu Gori ini kan preman. Terus dari situ ada yang nyeletuk, "Lah ya Pak, ini kayaknya jawaban dari Allah Pak. Gori ini kan semasa hidupnya nggak pernah ngadep kiblat. Sampai mati pun juga nggak dihadapkan kiblat, membelakangi kiblat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Akhirnya mereka ini membicarakan hal itu. Sampai ibu-ibu pun juga mendengar hal ini. Nah awalnya mereka nggak berpikir yang negatif. Ya sudahlah, wallahu alam lah. Yang jelas Gori sudah dimakamkan, ya mau gimana lagi, masa ia mau dibongkar. Kita gimana mau ngomongnya ke orang tuanya Gori, kan nggak enak. Nah akhirnya permasalahan ini pun nggak dibahas lagi. Malam itu digelar tahlilan. Ya memang yang datang ke tahlilan itu juga lumayan banyak. Ada orang-orang dari teman-temannya Gori ya ikut tahlilan, meskipun mereka nggak ikut baca, mereka ikut datang. Setelah itu warga ini pulang ke rumah masing-masing. Nah ternyata sekitar jam 10 malam ada seorang perempuan. Jadi di kampung itu ada seorang perempuan, kita sebut namanya Mbak Norma. Mbak Norma ini terkenal orang yang nggak waras. Jadi setiap hari Mbak Norma itu keliling kampung, kadang nyari makanan sisa-sisa, kadang juga dikasih orang. Yang dilakukan Mbak Norma seperti itu, dari pagi sampai sore. Apalagi Mbak Norma ini sebatang kara hidupnya. Dan malam hari, pasti Mbak Norma ini mandi. Di kampung itu ada sumur untuk umum. Letaknya ada di samping pohon-pohon pisang. Di sini nih biasanya Mbak Norma itu mandi. Dan selalu malam hari, kadang jam 10 atau jam 11 malam. Karena Mbak Norma merasa seger kalau mandi di malam hari. Nah tiba-tiba malam itu warga ini mendengar Mbak Norma ini berlarian sambil teriak-teriak, "Tolong, tolong, Gori, Gori, Gori. Aku ditekani Gori, aku ditekani Gori." Nah ibu-ibu ini kaget tiba-tiba mendengar Mbak Norma ini jerit. Dia ketakutan sambil lari, "Wah, aku wedi, aku wedi." Nah ibu-ibu tanya, "Loh kamu kenapa Norma?" Ibu-ibu ini kan taunya Mbak Norma ini orang yang nggak waras, orang edan. "Kamu kenapa? Nangis-nangis jerit kenapa?" "Aku ditekani Gori. Gori datang. Dia pakai kain putih, tangannya bersedekap. Matanya itu loh ditutup kapas. Dia datengin aku, Bu. Dia berdiri gini tinggi besar." Nah ibu-ibu ini awalnya nggak begitu kaget, nggak begitu takut. Karena mereka masih menganggap wong Norma ini orang edan. Wajar kalau dia ngomong seperti itu. Tapi akhirnya Norma menjelaskan lagi, "Aku takut Bu, aku wedi Bu." "Loh kamu ditakutin di mana?" "Di situ loh Bu, di sumur pas aku mandi." Norma ini nggak pernah ngomong sedetail itu. Karena memang Norma ini orang yang nggak waras. Tapi malam itu Norma ini cerita secara gamblang. Bahkan dia menyebutkan dia ngelihat sosok Gori itu bersedekap pakai kain putih. Dan matanya itu masih tertutup kapas. Langsunglah ibu-ibu ini mulai takut. Dia tanya sambil agak takut ke Norma, "Loh, kamu tadi lihatnya Mas Gori gimana posisinya?" "Itu loh Bu, pakai kain putih loh Bu, kayak pocong, ininya ditutup kapas." "Nah terus, kamu lari ke sini?" "Iya Bu." "Loh kamu sudah tahu kan kalau Gori itu sudah meninggal?" "Aku nggak tahu Bu, pokoknya aku dilihatin sosok itu." Nah, hal ini yang awalnya diremehkan oleh warga kampung. Mereka awalnya nggak menganggap lah omongan dari Mbak Norma, karena Mbak Norma ini orang nggak waras. Tapi lama-lama, ibu-ibu ini juga takut. Jangan-jangan yang dibilang Norma ini benar. Apalagi disinkronkan dengan pembahasan tadi siang, bahwasanya jenazah si Gori ini membelakangi kiblat.
Nah, dicobalah disampaikan ke keluarganya langsung. Jadi mereka ini mau ngomong itu juga ragu-ragu, ini ngomong nggak ya? Mereka mau menyampaikan hal ini ke keluarga Mas Gori, tapi mereka ragu. Wah, pasti nanti mereka malah marah-marah, gimana ya? Sudahlah, nggak usah wes. Akhirnya mereka nggak jadi menyampaikan hal ini. Dan ternyata benar, hari kedua mulailah ada teror. Jadi beberapa warga itu mulai diganggu. Ada gangguan-gangguan, termasuk Norma ini juga diganggu hal yang semacamnya. Norma ini didatengin sosok pocong. Waktu itu dia belajar di malam hari. Tiba-tiba kordennya itu yang ada persis di samping Norma ini buka sendiri. Kayak benar-benar ketiup angin. Padahal Norma ini yakin malam itu jendela ini sudah ditutup. Tapi tiba-tiba jendela kebuka. Terus korden ini tersibak. Nah di sini Norma itu ngelihat ada sosok pocong. Dan pocong ini Norma yakin kalau pocong ini adalah pocongnya Gori karena Norma ngelihat jelas, ini kan Mas Gori. Langsung Norma ini lemes. Dia belum sampai pingsan, tapi dia lemes, bener-bener lemes. Ternyata hal ini dialami oleh warga yang lain juga. Akhirnya mau nggak mau, ya sudahlah. Ini disampaikan aja ke keluarganya. Ini nggak bisa dibiarin, ini disampaikan aja. Akhirnya mereka semua rame-rame datang, termasuk Pak Mudin. Pak Mudin ini juga datang. Dan di situ Pak Mudin ini juga merasa ganjil. Pak Mudin bilang, masa iya sih jenazah Gori itu membelakangi kiblat? Loh iya Pak Mudin, sudahlah kita coba sampaikan ke orang tuanya Mas Gori aja. Begitu mereka sampai di rumah Mas Gori, yang ngomong pertama kali ini Pak Mudin. Ini ngapunten Pak, ini menurut kesaksian beberapa warga, jenazah Mas Gori ini nggak ngadep ke kiblat, nggak ngadep ke kanan, tapi malah ngadep ke sebelah kiri, membelakangi kiblat. Nah ini gimana? Soalnya ada beberapa warga ini yang sudah didatengin sosok pocongnya Mas Gori. Nah awalnya orang tua Mas Gori ini nggak terima. Lah kok bisa kebalik itu gimana? Ya sampean sebagai Mudin gimana loh Pak? Kok bisa sampean bisa memakamkan sampai jenazah itu kebalik? Kan ini tanggung jawab sampean. Lah Mudin dan para warga menjelaskan, Pak mohon maaf sebelumnya. Yang masuk ke liang lahat itu nggak ada satupun warga loh Pak. Pak Mudin ini pun juga mendoakan setelah makam Gori ini tertutup tanah. Jadi Pak Mudin sama sekali nggak tahu karena waktu itu banyak teman-temannya Mas Gori di makam. Termasuk warga sendiri juga nggak ada yang masuk ke liang lahat. Yang masuk ini justru kerabat dari Mas Gori. Dan juga ada satu temannya Mas Gori. Lah jangan nyalakan kami. Di situ pembelaan warga kepada keluarga Mas Gori. Akhirnya ya mereka ini, keluarga Mas Gori ini nggak bisa ngomong apapun. Bagaimanapun juga yang memakamkan, yang masuk ke liang lahat itu juga teman-temannya Gori yang secara ilmu agama pun mereka nggak tahu ngadep mana, mereka nggak tahu. Jadi dihadapkan ke sebelah kiri yang artinya membelakangi kiblat. Jadi setelah mendapat informasi ini, akhirnya keluarga dari Mas Gori ini pun sepakat. Ya wes lah kalau gitu Pak Mudin, kami pasrahkan hal inilah. Terus ini gimana Pak? Ya sudah, kita bongkar aja ya. Demi kebaikan jenazah, demi kebaikan mayit. Ya udah Pak, monggo Pak silakan. Disaksikan oleh keluarga dari Mas Gori dan juga beberapa teman dari Mas Gori. Mereka datang menuju ke pemakaman. Dan pada saat makam ini digali, di situ banyak saksi, banyak yang melihat. Ketika itu mereka melihat jenazah Mas Gori ini, itu posisinya duduk. Posisi duduk dan dalam keadaan terantai. Jadi ada rantai yang melilit tubuh Mas Gori, jenazah Mas Gori itu. Dan dari mulut Mas Gori itu keluar semacam sapu ijuk yang hitam-hitam itu. Terus matanya itu benar-benar hancur. Jadi warga ini benar-benar gak percaya. Ini kok kayak di film-film. Gak mungkin banget siapa yang naruh rantai di dalam liang lahat. Gak mungkin, ini benar kuasa Allah. Jadi disitulah mereka ini takut ngelihat kondisi jenazah Mas Gori yang seperti itu. Kondisinya duduk di liang lahat dalam keadaan seperti ini, terus mulutnya itu keluar sapu ijuk dan dalam posisi badan yang terlilit rantai. Dari situ mereka ini kayak ngelihat sesuatu yang aneh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kok bisa kayak gini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung mereka ini. Kayak bener-bener nggak masuk akal.
persis kayak di film-film. Mereka ini mau nggak percaya, tapi kenyataannya mereka ngelihat hal ini. Dari situlah akhirnya jenazah Mas Gori ini rantainya dilepaskan. Sapu ijuk yang masuk ke mulutnya itu dikeluarkan. Mereka itu sambil nggak kuat menahan bau busuk yang benar-benar busuk, kayak bau anyir darah, bau busuk ikan, macam-macam. Setelah itu akhirnya jenazah Gori ini dibaringkan ke arah kanan, terus ditutup lagi. Akhirnya mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Ternyata gangguan ini nggak berhenti sampai di sana. Setelah itu, banyak warga ini yang didatengin sosok pocong Gori. Nah, waktu itu ada salah satu orang, kita sebut namanya ini Mas Hasin. Mas Hasin ini, dia itu sudah lama pindah dari kampung tersebut. Dia memang asli warga kampung di sana. Dan dia sudah lama sekali pindah dan jarang sekali datang ke sana. Kalaupun dia datang, dia mungkin bawa ayam untuk dijual, ayam aduan. Nah, itu terhitung sekitar hampir 8 bulanan lah. Mas Hasin ini tidak pulang ke kampungnya. Nah, malam itu dia benar-benar nggak tahu kabar bahwa Gori ini sudah meninggal. Dia memang juga kenal, tapi nggak terlalu dekat. Kenal Gori, tapi nggak terlalu dekat. Jadi dia nggak tahu menahu kabar itu. Dia ini berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke kampungnya yang lama itu sekitar beberapa jam. Dan sampai di kampung lamanya itu malam hari. Awalnya Mas Hasin ini juga heran. Loh, kampung ini kok sepi banget. Aneh, menurut Mas Hasin ini aneh. Karena justru kampung ini ramenya itu di malam hari. Sabung ayam digelar di malam hari. Toko minuman keras juga bukanya di malam hari. Ini kok aneh banget, mau masuk desa itu kok sudah sepi. Orang-orang ini kemana? Dan gak lama setelah itu, Mas Hasin ngelihat ada orang yang jalan. Itu kok dari bentuk tubuhnya, terus dari arah jalannya itu menuju ke barat, terus dari cara berjalannya juga, ini kok kayak si Gori ini. Akhirnya dihampirilah sama Mas Hasin itu. Dia naik motor, dipanggil lah, Gor. Nah, si Gori ini noleh. Ya, wujudnya itu sama kayak manusia biasa. Mas Hasin ini tanya, mau kemana Gor? Kampung ini kok sepi, kemana semua anak-anak ini? Kok nggak ada orang yang mabuk, nggak ada yang sabung ayam, ini gimana? Kampung apaan ini? Lah Gori ini diem, aku mau pulang Mas. Mau pulang? Ya wis ayo tak antar sekalian, aku mau ke sana. Ini loh, aku bawa ayam bagus. Jadi Mas Hasin ini bawa ayam aduan yang mau dijual. Dia ini juga heran, kampung ini kok sepi. Nah, kebetulan dia ketemu Gori ini. Diajak bareng lah. Jadi Gori ini dibonceng. Naik motor. Pas dalam perjalanan itu, Mas Hasin ini batin. Aduh, ini Gori kok baunya kayak gini ya. Kayak bau anyir, darah, kayak bau amis. Pokoknya nggak enak banget lah. Tapi si Hasin ini cuma batin dalam hatinya. Tiba-tiba Gori ini ngomong, Mas, minta maaf yo. Bauku nggak enak ya. Aku minta maaf ya. Belum mandi seharian, Mas. Oh, enggak kok, Gor. Biasalah, nggak apa-apa. Ya maaf ya, nggak enak ya bauku ya. Nggak apa-apa. Nah, akhirnya diantarkanlah si Gori ini menuju ke rumahnya. Terus Hasin bilang, Gor, kalau nggak ada orang-orang ya wis, aku tak ke warungnya Kak Anu aja, Kang Mat aja. Oh ya wis, makasih ya. Ya wis. Akhirnya si Hasin ini melanjutkan perjalanan menuju ke angkringannya Kang Mat. Nah, di situ akhirnya ketika sampai, Hasin ini ngomong ke Kang Mat, Kang Mat, kampung itu loh kok sepi banget, nggak ada orang mabuk, nggak ada sabung ayam, padahal aku ini mau jual ayam. Lah Kang Mat ini tanya, loh kamu dari mana aja Sin? Nggak pernah ke sini. Lah iya, aku ini loh mau jual ayam ini loh, kok nggak ada orang, kampung ini sepi. Ya wis, duduk sini dulu, mau minum apa? Kopi satu. Ya wis, dibuatin lah sama Kang Mat kopi. Setelah itu Hasin tanya lagi, ini loh kok sepi kampungnya, kemana semua? Lah Kang Mat cerita dengan santainya, yo semenjak Gori itu meninggal yo kampung ini sepi, wis nggak ada orang. Apalagi ada isu kalau banyak yang didatengin pocongnya Gori. Hasin ini diam. Kang Mat, yang meninggal itu siapa Kang Mat? Gori, kamu ini nggak tahu apa kabar ini? Loh, yang meninggal ini Gori? Iya, ini tapi belum 7 harinya. Masih 3 harinya atau kalau nggak salah. Langsunglah Hasin ini meletakkan gelasnya, dia bilang ke Kang Mat, Kang Mat, yang bener kalau ngomong,
Aku baru gonceng no si Gori lo Kang Mat. Loh kamu ini gimana sih Zen? Kamu ini nggak dengar kabar apa? Gori itu sudah meninggal Zen. Dia meninggalnya dikeroyok massa itu loh, ususnya sampai keluar semua. Kepalanya hancur. Kamu itu nggak dengar kabar apa Zen? Kampung itu sepi. Karena banyak orang yang diliatin sosok pocong Gori. Dia itu pakai rantai katanya. Langsunglah si Hasin ini diem. Terus dia ini ngomong dalam hatinya. Berarti tadi itu aku goncengin siapa? Itu pasti bukan sosoknya Gori. Pantesan kok ada bau yang kayak gitu. Dan itu bukan bau orang yang nggak mandi. Ini bau anyir darah, ini bau mayat. Jadi Hasin ini langsung pamit ke Kang Mat. Kang Mat, aku tak pulang Kang Mat. Bener Kang Mat, aku tadi ini gonceng Gori Kang Mat. Aku pulang aja Kang Mat. Takut aku Kang Mat. Jadi kayak Kang Mat ini nggak percaya juga sama cerita Hasin. Tapi mau nggak mau ya gimana lagi. Memang Hasin ini sudah lama nggak ke kampung itu dan dia nggak tahu bahwa Gori ini sudah meninggal. Akhirnya cerita ini menyebar. Dan ternyata nggak selesai sampai di situ. Ada tetangga Indah ini yang beliau itu sehari-hari berjualan singkong sama ketela. Nah setiap hari ada tukang becak yang ngirim hasil kebunnya yaitu singkong dan juga ketela menuju ke orang tersebut. Biasanya dia datang sekitar jam 1 atau jam 2. Selanjutnya si orang ini bawa barang dagangannya menuju ke pasar. Nah waktu itu si orang tersebut ini bawa becak, dia mau ngirim seperti biasa. Dia sebenarnya juga sudah tahu kalau ada isu pocong Gori ini. Tapi beliau mengabaikan lah. Dia mengutamakan dia cari nafkah. Mau nggak mau dia tiap hari harus ngirim singkong-singkong tersebut. Akhirnya waktu itu beliau kayu becaknya. Begitu masuk kampung, beliau ini nggak jadi melanjutkan perjalanan karena beliau melihat ada pocong Gori itu di tengah jalan. Dia berdiri, tingginya itu hampir 2 meter. Terus terlilit rantai besi. Jadi beliau ini langsung turun dari becaknya, beliau lari. Dan rumah yang dituju yang paling dekat adalah rumah Indah ini. Dia langsung gedor-gedor pintu, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Dan kebetulan waktu itu bapaknya Indah ini belum tidur. Sampai waktu itu bapaknya ini buka pintu. Si bapak-bapak tukang becak langsung masuk rumah, terus pintu ini ditutup sendiri, saking takutnya. Terus dia cerita ke bapaknya Indah, Pak, saya dilihatin pocong Pak, pocongnya Mas Gori Pak. Bener Pak, kata orang-orang ternyata Pak, pocongnya itu terlilit rantai besi. Nah bapaknya Indah ini nggak bisa ngomong apa-apa, di mana kamu lihat? Itu Pak, becak saya tinggal di situ. Nah akhirnya sampai matahari ini terbit, barulah becak ini berhasil diambil lagi. Dan berita ini mulai nyebar kemana-mana. Bahwa pocong Mas Gori ini memang benar-benar menampakkan diri. Dan memang benar sosoknya itu, pocong ini terlilit rantai besi. Selalu menampakkan diri seperti itu. Akhirnya setelah cerita ini menyebar kemana-mana, Mas Aris yang notabene adalah teman dekat Mas Gori itu pun juga mendengar cerita ini. Mereka itu sebenarnya juga sudah takut. Teman-teman Gori yang preman-preman itu takut. Jadi malam-malam itu kampung ini sepi. Sabung ayam sudah nggak digelar lagi. Sampai pada akhirnya mereka nggak tahan. Waduh, sudah lama nggak sabung ayam ini. Ayo kita sabung ayam lagi. Mau main di mana? Sana aja di pabrik. Memang jaraknya agak jauh dari desa. Mereka takut. Mereka meskipun preman, mereka takut kalau didatengin pocong Gori. Nah, tapi di satu sisi lain mereka ini tetap pengen gelar sabung judi ayam. Akhirnya mereka gelarlah sabung ayam ini di sebuah pabrik terbengkalai. Di situ akhirnya mereka gelar sabung ayam dan waktu itu ada 2 orang peserta. Salah satu dari mereka ini, sabung ayam itu ayamnya kalah. Jadi memang terkenal di sana itu mereka nggak hanya sabung ayam, tapi ayam ini sudah dimantra-mantrai. Nggak ada satupun ayam-ayam aduan di sana ini yang nggak dibawa ke dukun. Nah, jadi hal itu lumrah. Setiap kali ada ayam aduan, mereka itu selalu disemprot. Dibacakan mantra lebih dulu, terus yang punya ayam ini nyemprotkan air ke ayamnya tersebut. Supaya ayamnya ini menang. Nah, waktu itu ketika sabung ayam ini digelar di pabrik, seperti biasa ada yang menang, ada yang kalah. Nah, salah satu yang kalah ini, ayam itu kalah, terus ayamnya ini lari. Masih ada di sekitar pabrik, dia sembunyi di celah-celah pabrik itu. Nah, otomatis pemilik ayam ini pun nyari keberadaan ayam tersebut. Kur, dicari. Akhirnya dia nggak menemukan ayam.
Di balik mesin pabrik itu tiba-tiba dia ngelihat ada sosok pocong Gori, dia berdiri sambil mengeluarkan suara. Dia ini sempat terdiam sejenak, terus dia ngelihat dari arah bawah sampai arah atas, barulah dia memastikan, wah, pocong, larilah semua. Dan di situ yang sabung ayam semua ini lari terbirit-birit karena mereka semua juga ngelihat pocong Gori berdiri di sana dan posisinya itu terlilit rantai besi. Jadi kocar-kacir semua, lari semua. Akhirnya cerita ini pun menyebar. Ternyata teman-teman Gori pun juga ditakuti sosok pocong ini. Meskipun mereka preman, meskipun mereka apa, tetap didatengin sosok pocong Gori, mereka lari terbirit-birit. Nah, hal ini nggak berhenti sampai di sana. Waktu itu ada anak desa sana, yang asli dari desa sana, yang sudah lama merantau di Kalimantan. Sudah sekitar 4 atau 5 tahunan merantau di Kalimantan. Dia ini juga nggak mendengar kabar Gori meninggal, karena posisinya jauh di Kalimantan. Nah, tiba-tiba, kita sebut namanya ini Asep. Tiba-tiba Asep ini dari Kalimantan itu, dia telepon kakaknya. Kakaknya masih ada di desa situ. Terus Asep cerita ke kakaknya, Mas, aku itu beberapa hari ini mimpi. Mimpi apa? Aku itu mimpi didatengin sosok pocong. Pocong ini tingginya itu ya hampir 2 meter lah. Terus dia ini terlilit rantai besi. Tapi kok aku itu kok nggak asing ya sama wajah pocong ini. Loh, masa kamu didatengin pocong? Terus katamu nggak asing itu siapa? Nggak tahu, makanya aku ini mau tanya sampean, kok wajahnya nggak asing? Oh, nggak tahu ya siapa ya, si kakaknya ngomong seperti itu. Akhirnya pembicaraan ini pun selesai. Nah, si Asep ini keesokan harinya, dia itu bangun malam, dia sholat tahajud. Nah, pas dalam sholat tahajud itu, tiba-tiba ada sosok pocong yang berdiri persis di samping Asep. Asep ini posisinya masih sholat. Jadi dia berusaha tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Jadi sampai Asep ini salam, pocong ini masih berdiri di sana. Nah, di situ Asep ini ngelihat, ini pocong ini terlilit rantai besi. Semakin Asep ngelihat ke atas, kok wajahnya nggak asing? Wajah ini kok aku kenal, tapi siapa? Asep ini agak lupa. Diperhatikan terus loh. Siapa ya? Nggak asing ini. Lama-lama pocong ini menghilang. Keesokan harinya Asep telepon kakaknya lagi. Mas, aku mau cerita lagi, Mas. Kenapa lagi, Sep? Semalam itu aku sholat tahajud. Terus ada pocong persis di sampingku. Nah, wajahnya ini nggak asing. Tak perhatikan lama-lama kok kayak wajahnya Gori ya, Mas. Langsung lah, masnya Asep ini ngomong, loh, Sep, kamu bener, Sep, kamu dilihatin sosok pocong. Pocongnya seperti apa? Ya, pocongnya itu kayak kerantai itu loh, Mas. Kebulet rantai besi. Terus wajahnya itu kayak Gori. Sep, aku lupa, Sep, cerita sama kamu. Si kakaknya Asep ngomong seperti itu. Loh, emang kenapa, Mas? Gori itu sudah meninggal, Sep. Terus orang kampung ini sering didatengin sosok pocongnya Gori. Tapi kok kamu didatengin ya, Sep? Ada apa? Lah, Asep juga bingung loh, Mas. Gori ini sudah meninggal, Mas. Iya, Gori sudah meninggal. Dan orang-orang ini sering didatengin sosok pocongnya Gori. Loh, kenapa kok aku didatengin? Wong aku ini di Kalimantan. Terus apa hubungannya ya, Mas? Nah, akhirnya pembicaraan ini nggak terjawab. Kenapa kok sampai Asep ini didatengin sosok Gori? Padahal Asep posisinya ada di Kalimantan. Nah, nggak selesai sampai di sana, akhirnya banyak warga itu yang sering didatengin sosok pocong Gori. Akhirnya hal ini dibicarakan lagi ke keluarganya Mas Gori. Pak, ngapunten, ini warga banyak yang didatengin sosok pocongnya Gori. Ini gimana, Pak? Loh, aku ini juga nggak tahu. Keluarga Gori ini juga ngomong kalau mereka nggak tahu menahu. Kenapa kok warga ini sering didatengin sosok pocong, dan pocongnya itu adalah pocong Gori. Nah, di situ temen Gori yang namanya Aris ini angkat bicara. Jadi dia cerita ke Mak Mudin. Mak Mudin, mungkin saya cuma cerita ke Pak Mudin, saya nggak cerita ke orang tuanya Gori. Oh iya, kenapa, Riz? Jadi gini, saya mau jujur, Pak Mudin. Saya itu pernah mengantar Gori ke daerah Jepara. Dia itu sempat berguru ilmu hitam di sana. Nah, memang Gori ini pengen punya ilmu kebal gitu loh, Pak. Dia rela melakukan ritual apapun.
Saya ini taunya di depan mata saya, Gori ini pernah disuruh dukunnya makan telur ayam mentah. Sama kulit-kulitnya dimakan. Awalnya saya ngelihat itu ngerasa jijik. Dan Gori ini nggak mau makan telur mentah sama kulitnya. Tapi dukun ini bilang, wes ini salah satu syarat supaya kamu punya ilmu kebal. Lah, si Aris ini bilang, di depan Aris, Gori ini makan telur ayam mentah itu bersama kulitnya. Di depan Aris. Dan menurut Gori dia nggak ngerasakan apapun. Dan di luar itu, Aris nggak tahu apa yang dilakukan Gori. Mungkin ada ritual-ritual lain yang dilakukan oleh Gori setelah itu. Jadi inilah yang disampaikan Aris kepada Pak Mudin. Dan akhirnya Aris ini menceritakan hal itu bahwa memang Gori ini punya ilmu kebal. Dan katanya dia hanya bisa dibunuh dengan ritual-ritual tertentu. Jadi Aris meyakini ketika Gori ini dihakimi masa pada saat itu, dia yakin betul pasti ada yang sudah melakukan ritual. Jadi pada akhirnya dia bisa membunuh Gori. Nah, setelah itu akhirnya Pak Mudin ini mendatangi keluarga dari Mas Gori. Dan gak lama setelah itu, Pak Mudin membawa satu orang temannya, seorang ustadz juga, untuk membantu membereskan masalah ini. Waktu itu tepat di 7 harinya Mas Gori. Setelah warga kampung itu tahlilan, Pak Mudin bersama salah satu temannya yang ustadz itu mengajak beberapa warga desa menuju ke pemakaman untuk mendoakan lagi persis di makam Mas Gori itu. Harapannya ya supaya gak ada lagi warga yang dilihatin sosok pocongnya Gori ini. Nah, hari itu sekitar jam 8:30 malam, selepas orang-orang ini tahlilan bersama, mereka bareng-bareng menuju ke pemakaman. Nah, pas waktu mereka ini masuk ke pemakaman malam-malam itu, dari kejauhan, mereka ini semua bisa ngelihat ada kayak orang bakar-bakar di tengah makam itu. Nggak tahu ini apa. Nah, semakin mendekat, akhirnya Pak Mudin itu ngelihat, loh, itu kok yang bakar-bakar itu kok kayaknya di makamnya Mas Gori ya. Akhirnya dideketin lagi. Ternyata mereka kaget. Gak ada orang bakar-bakar di situ. Tapi ternyata di dalam liang lahat Mas Gori ini, itu kayak bener-bener kayak ada api yang menyala. Sampai bener-bener nyalanya itu keluar dari makam. Bener-bener merah menyala. Dan asapnya itu keluar. Nah, disitulah untuk beberapa kalinya warga ini melihat fenomena yang gak masuk akal, yang ganjil banget. Jadi di situ gak ada satupun warga yang berani mendekat. Pak Mudin ini pun gak berani mendekat. Karena melihat api itu menyala dari dalam kubur. Kejadian itu terjadi sekitar 5 menit lebih. Sampai api ini tiba-tiba meredup dan nggak terlihat lagi. Akhirnya asap ini juga nggak terlihat lagi. Barulah di situ Pak Mudin bersama orang-orang mendoakan lagi. Setelah berdoa beberapa lama, warga pun akhirnya disuruh pulang sama Pak Mudin. Pak Mudin merasa insya Allah lah kita sudah berdoa semaksimal mungkin. Kita sudah meminta perlindungan sama Allah, insya Allah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Nah, ternyata benar, keesokan harinya itu nggak ada gangguan-gangguan lagi. Warga menjadi tenang. Tapi ya itu tadi, orang-orang yang biasanya datang ke sana untuk mabuk-mabukan, ini akhirnya datang lagi. Mereka mabuk-mabukan lagi. Mereka itu akhirnya menggelar sabung ayam lagi di situ. Kampung ini memang kembali normal. Tapi normalnya ya normal seperti biasa, masih ada maksiat di sana. Mereka seolah melalaikan kejadian yang dialami oleh Gori. Padahal ini adalah teguran bagi mereka. Bagi mereka yang benar-benar bermaksiat di masa hidupnya. Ini teguran, tapi warga sana itu seolah mengabaikan hal ini. Mereka masih terus melakukan maksiat. Nah, sampai pada akhirnya cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mbak Indah kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.